Selamat sore, kembali lagi bersama saya Salvatore Spitison dalam belajar pemrograman berorientasi objek. Hari ini saya akan menjelaskan tentang Graphic User Interface atau yang dapat disingkat sebagai GUI. Nah, di sini saya memakai program NetBeans IDE dan saya akan membukanya. Bagi kalian yang mempunyai program ini, untuk membuka program ini membutuhkan waktu sejenak atau sebentar. Nah, di sini saya sudah membuka program NetBeans IDE-nya. Di program ini juga saya sudah membuat project GUI 1. Di program GUI 1 ini, kita klik kiri, kemudian pilih source package, kemudian pilih default package, dan pilih frame utama .java. Sebelumnya saya sudah membuat codingan untuk membuat form. Jadi dari frame utama ini kita akan membuat frame utama.form, di mana kita harus mengimport terlebih dahulu atau membuat formnya terlebih dahulu. Ini tampilan sederhana dari form saya. Ada nama, label nama, jenis, label jenis, jumlah, label jumlah, harga dan label harga, label total bayar serta tampil. Oke. Di sini ada tanda seru pada atau seruan pada frame utama.java. Maksudnya di sini bahwa tabel yang telah kita buat belum bersifat free, atau kita harus melakukan set layout, kemudian pilih free design, lalu klik set layout sekali lagi dan pilih absolute layout. Tunggu sejenak, kemudian klik Ctrl+S. Nah, seruan tadi sudah hilang. Pada label total bayar ini, pada label total bayar dan label dan button tampil, saya akan menambahkan satu tombol baru yang akan saya beri nama tampil 2. Pertama-tama, klik dari tampil, kemudian pilih klik sebelah kanan, lalu pilih copy, lalu klik sebelah kanan lagi dan paste atau Ctrl+V. Oke, Anda juga bisa melakukan caranya dari bagian sini, bagian swing control, pilih icon button. Tadi kita sudah mengcopy paste tampil, tapi memiliki nama yang sama. Di sini kita akan melihat button tampil yang merupakan nama awal kita, lalu hasil copy paste-nya bernama button tampil 1. Button tampil 1 ini kita klik kanan, lalu kita change variable name, atau kita merubah nama button tampil 1 ini menjadi button tampil 2. Kemudian klik OK. Lalu pada tampil ini, untuk memberikan pembeda, kita edit teksnya menjadi tampil 2, sama seperti yang ada pada navigator. Apabila Anda mulai memasukkan lagi dari icon OK tanda button ini, maka Anda harus klikkan pada tampil 2, lalu pilih events, pilih action, dan pilih action perform. Tujuannya agar kita dapat mendesainnya di bagian source.
Sekarang kita ke bagian source dan kita akan mengedit atau memasukkan codingan pada button tampil 2 ini. Di sini kita lihat pada button tampil action perform setelah kita memakai perintah event tadi. Kemudian ada button tampil 2. Button tampil 2 ini sesuai dengan nama yang kita masukkan sebelumnya. Oke, yaitu tampil 2. Baik, pada kesempatan ini kita melihat tanda private yang berarti hanya bisa diakses dari frame utama.java atau kelas pada frame utama. Ini adalah private dan kita tidak dapat mengubahnya menjadi public atau yang lainnya. Nah, di sini kita dapat menghapus baris komentar. Codingan pada button tampil 2 akan menampilkan jumlah dan harga. Maka kita copy paste saja dari private void button tampil action perform dari metode yang sebelumnya. Oke. Kemudian kita akan membuat tampil atau siso. Kita ambil ketik this tampil, atau secara jelasnya kita dapat membuat program seperti ini. This tampil new barang jumlah harga. Jadi new ini adalah perintah baru untuk kelas barang yang pernah kita buat sebelumnya. Di dalamnya berisi parameter jumlah dan harga. Kenapa ada tanda seru? Di sini kita bisa melihat keterangan no suitable constructor found for barang int and long. Jadi di dalam kelas barang kita tidak pernah membuat sebuah konstruktor bernama barang sesuai dengan kelasnya yang berisi parameter jumlah dan harga. Parameter jumlah seperti yang telah dideklarasikan sebelumnya adalah bertipe data integer, maka disingkat int, dan harga adalah long. Maka kita harus buka kelas barang.java, kemudian kita tambahkan pada kelas public kelas barang, kita tambahkan satu buah konstruktor baru, yaitu public. Ingat, konstruktor seperti pada kesempatan sebelumnya harus ditulis atau dibuat sesuai dengan nama kelasnya. Pada kesempatan ini diisi dengan integer jumlah dan long harga. Atau Anda dapat membuat codingan seperti ini, di mana di dalamnya ada integer j, saya buat, dan long h, di mana this itu menyatakan ini yang berarti milik public barang. Jumlah dapat dinyatakan sebagai huruf j dan harga dapat dinyatakan sebagai huruf h. Jadi semua variabel jumlah dapat diganti menjadi huruf j dan semua variabel harga dapat diganti menjadi huruf h. Oke, setelah ini saya akan sedikit menjelaskan tentang fungsi button tampil 1 dan tampil 2 perbedaannya. Pada yang tampil 1 ada deklarasi string nama, tf nama, get text. Artinya kalau get text kita harus memasukkan teks, atau si program berinteraksi dengan user yaitu manusia untuk memasukkan teks barengan tipe data string. Jadi hanya berupa tulisan, bukan angka. Kemudian untuk jenis dapat tf jenis untuk get text juga. Jadi kita harus memasukkan teks untuk jenisnya.
Oke, di sini ada tulisan TF sesuai dengan pada bagian navigator TF jenis. Oke, kemudian TF nama juga demikian. TF di sini maksudnya adalah text field, ini merupakan singkatan. Untuk jumlah adalah integer. Kita anggap semua tipe data dari jumlah ini adalah string dan harus di-convert atau diubah menjadi integer. Maka kita menggunakan perintah integer parse integer atau parse int, kemudian masukkan TF jumlah getText. Ini juga meminta user untuk memasukkan jumlah, tetapi jumlah sudah berubah menjadi bentuk angka. Demikian pula harga yang memakai tipe data long harus diganti karena dianggap harga ini adalah string. Jadi harus diganti dengan long parse long untuk TF harga getText. Kemudian barang ini adalah kelas barang. Dan kita buat objek dengan nama B1. Dan kita deklarasikan di dalam objek B1 itu ada nama, jenis, jumlah, dan harga. Kemudian kita tampilkan objek itu. Tampilnya adalah dari hasil desain kita tadi yang ada di sini. Itu untuk button tampil. Kemudian untuk button tampil 2 sama seperti fungsinya untuk button 1. Tapi yang ditampilkan di sini adalah jumlah dan harga saja. Dan kita akan menampilkan hanya jumlah dan harga saja yang berasal dari konstruktor kita. Konstruktor public barang. Sekarang kita akan coba untuk merunning programnya. Kita buka ke design. Kemudian kita klik run. Di sini saya punya dua file, yaitu graphical user interface 1 dan graphical user interface tanpa nomor. Kita akan menjalankan program kita yang terdapat pada graphical user interface 1. Maka kita harus memilih run, lalu pilih set main project, pilih GUI 1, file yang akan kita running. Kemudian pada tombol run, pilih run main project, karena kita telah membuat main project kita adalah GUI 1. Kita run. Oke, keluar tampilan seperti ini. Kita akan coba memasukkan nama. Misalnya saya buat pensil, jenisnya mekanik, jumlahnya 10, harganya 10.000. Saya akan membuat contoh perbedaan antara tampil 1 dan tampil 2. Pertama kita coba tampil 1. Pada tampil 1, label nama akan mencatat nama yang telah kita masukkan. Label jenis akan mencatat jenis yang telah kita input. Label jumlah akan mengeluarkan atau mengoutkan hasil dari inputan jumlah, dan label harga hasil dari inputan harga. Untuk label total bayar telah dideklarasikan sebelumnya bahwa label total bayar didapatkan dari nilai yang telah disimpan pada label jumlah dan nilai yang telah disimpan pada label harga, kemudian kedua bilangan tersebut dikalikan. Kita akan coba tampil 1 dulu. Maka akan keluar hasil pensil mekanik seperti yang saya telah sebutkan sebelumnya. Jumlahnya 10, untuk harganya 10.000 dan totalnya menjadi 100.000. Oke. Kemudian kita akan coba untuk yang tampil 2. Pada tampil 2 seharusnya yang muncul adalah jumlah dan harga saja. Kita klik. Seperti yang telah saya sebutkan sebelumnya, meskipun kita menginput nama dan jenis, tapi yang hanya di running atau di compile adalah jumlah dan harga. Karena pada tampil 2 kita hanya mendeklarasikan int jumlah dan long harga. Kita tidak mendeklarasikan string nama dan string jenis. Jadi string nama dan string jenis dianggap sebagai set method atau metode yang kita men-set nilai saja, tetapi tidak mendapatkan nilai balik atau getnya. Sementara pada jumlah
ditampil 2, jumlah mendapatkan metode get. Kita kembali ke codingannya. Di sini get text. Jadi nanti pada button 2, teks yang kita telah masukkan akan ditampilkan lagi. Seperti yang telah disebutkan sebelumnya pada pembelajaran tentang setter dan getter method. Sementara string dan jenis, string nama dan string jenis hanya dianggap sebagai set text, bukan get text-nya. Oke. Demikianlah pembelajaran pemrograman berorientasi objek pada kesempatan kali ini. Semoga pembelajaran ini memberikan manfaat bagi kita semua. Selamat sore dan sampai jumpa di lain kesempatan.